namanya siapa, teman siapa, itu pertanyaan pertama. terus pertanyaan kedua, Malaka Walkerer. Kapal Malaka Walkerer ini replika, bukan aslinya ya. Dia mempunyai dua bentuk kombinasi, depannya bentuk Nusantara dan belakang bentuk Eropa. Kapal ini kapal miliknya Belanda yang dibuat di Malaka. Kapal perang milik Belanda yang dibuat di Malaka. Kapal ini yang digunakan oleh Belanda untuk menyerang kerajaan kita, kerajaan Realingga. Jadi oleh panglima perang yang namanya Raja Ali, kapal ini dapat ditenggelamkan di Laut Bintan, tepatnya di Laut Tanjung Pinang pada tanggal 6 Januari. Jadi oleh Kota Tanjung Pinang, tanggal 6 Januari itu dijadikan tonggak hari lahir di Kota Tanjung Pinang. Jadi ulang tahun Kota Tanjung Pinang itu pada tanggal 6 Januari. Jadi sketsa daripada Raja Isa. Raja Isa ini yang ditunjuk oleh Sultan Abdurrahman Muazzam Shah pada tanggal 18 Desember tahun 1829 untuk menjadi amir atau pemimpin di Pulau Batam dan wilayah takluknya. Nah, pada tanggal 18 Desember. Jadi oleh pemerintah Kota Batam, tanggal tersebut diambil menjadi tonggak hari lahir Kota Batam. Jadi hari lahir Kota Batam itu mulai dari 18 Desember 1829 sehingga saat ini sudah sekitar 194 tahun. Itu dimulai dari awal pemerintahan di Pulau Batam ini yang dikuasai oleh Raja Isa ini yang diberikan oleh Sultan Abdurrahman Muazzam Shah sebagai Sultan dari Kerajaan Riau Lingga. Mayung. Topeng Mayung ini usianya sudah hampir 200 tahun. Jadi pada zaman dahulu, hiburan masyarakat itu salah satunya ini teater Mayung. Jadi teater Mayung itu menceritakan tentang cerita-cerita rakyat yang mana pemerannya menggunakan topeng. Untuk generasi penerus daripada teater Mayung ini adanya di Pulau Panjang. Nah, ini di belakang Padang, waktu itu mereka diminta tampil di belakang Padang. Nah, kalau ceritanya yang terkenal sampai saat ini cerita Siput Gondang. Siput Gondang. Siput Gondang itu menceritakan tentang seorang putri yang melahirkan seekor siput. Kuning ini identik dengan orang tua yang namanya Wak Kunyit. Kalau yang merah itu namanya Awang, dan yang putih ini pemerannya Wak perempuan namanya Ina. Batam, nah ini adanya pada akhir abad 18 di awal abad 20. Pabriknya nih Batam Brickwork. Ini masih masa kerajaan Riau Lingga. Batam Brickwork. Jadi pada abad-abad segitu masih masa kerajaan Riau Lingga, Batam itu sudah punya produksi bata, punya pabrik Batam Brickwork, yang punya itu yang ini. Turunan dari yang diturunkan ke 10 Muhammad Yusuf Al-Hadi. Nah, ini anaknya namanya Raja Ali Kelana yang bakalan menggantikan dia yang dipertuan muda yang ke-11, namun tak sempat. Jadi kata Batu Aji itu dasar dari pabrik ini yang membuat batu bata. Nah, zaman dulu pabrik ini untuk buat batu bata ini menggunakan mesin. Jadi orang Melayu menyebutnya itu bukan mesin tapi engine untuk membuat batu bata. Jadi batu bata ini dibuat oleh engine yang ada di pabrik Batam Brickwork. Jadi engine batu. Akhirnya batu ini penyebutan kecepatan menyebut dirinya batu engine tadi menjadi Batu Aji. Memang perusahaan itu atau pabrik ini adanya di Batu Aji. Nah, itu kata dari Batu Aji. Dari Cogan, bukan yang asli. Kalau yang asli ini tidak sebesar ini istilahnya. Ya, mana-mana Sultan Puni ini di bawah paling depan sebagai panji ya. Ini namanya Cogan. Cogan itu satu regalia dari satu kerajaan. Tidak sah pengangkatan seseorang itu sebagai sultan kalau tidak ada cogan. Jadi cogan ini yang aslinya dia terbuat dari perak dan perunggu bertuliskan tinta emas, kemudian di atasnya bertatah merah dan berbentuk seperti daun sirih. Di dalamnya bertuliskan tentang asal usul kerajaan Melayu, yang mana tertulis di situ kerajaan Melayu ini berasal daripada Bukit Siguntang di bawah pimpinan Sri Baginda Sultan Iskandar Zulkarnain. Namanya cogan. Satu Rahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah itu aja
aja yang bahasa Arabnya, yang lainnya bahasa Melayu. Bahwasanya, nah kalau ibu mau tahu jelas, yang tulisan bahasa Indonesia itu lengkap di belakang recession. Nah, cuma isinya, temanya, simpulannya itu menceritakan tentang asal usul kerajaan Melayu yang berasal dari Bukit Bintang di bawah pimpinan Sri Baginda Sultan Iskandar Zulkarnain. Tertulis di sini. Oleh Muhammad, nah, dia bisa dibuka diisi banyak, kemudian akan diembat-embat ini kepada pengantin yang sudah bersanding. Nah, itu supaya sebagai pengharum, sebagai parfum, pengganti parfum pada zaman dahulu. Namanya embat-embat, dia akan keluar dari lubang yang kecil itu kalau diembat gitu. Nah, tangan, nah, dulu orang makannya tidak pakai sendok dan garpu, mulai pakai tangan. Nah, ini ya tempo lagi, cuma kita dapat cuma ini aja. Kalau zaman sekarang kita bandingkan dengan yang sekarang itu namanya kokokan. Kalau ini namanya talam atau ulam, pilih pinang, kapur dan gambir. Nah itu dimakan, diambil airnya, kemudian ampasnya akan dibuang di sini. Namanya ketor. Sebesarnya ini replika yang aslinya terbuat daripada telur kuning dan dihiasi dengan bunga telur. Telur itu direbus kemudian dikasih pewarna kue sehingga warnanya merah. Nah sebesar ini sebagai tanda bahwa di rumah itu sedang ada acara besar atau majelis besar. Jadi kalau orang Melayu itu bikin acara besar yang sifatnya mengundang orang ramai, dia harus bikin ini sebagai tanda bahwa di rumah itu sedang ada acara. Dia cukur rambut anaknya, khataman, hitanan, yang sifatnya mengundang orang ramai. Strategis dekat dengan Singapura dan Malaysia.